Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu lagi dengan saya Yohana Kristinawati, Guru MTS Wakil Taslim Surabaya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi bernyanyi lagu daerah. Materi ini terdapat pada pelajaran seni budaya kelas 8 semester ganjil. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita bersama-sama membaca doa sehingga ilmu yang kita dapatkan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Pada materi ini tentang bernyanyi lagu daerah. Untuk dapat menyanyikan lagu daerah, kita harus mempelajari struktur musik. Struktur musik daerah. Kenapa? Karena tiap-tiap daerah itu memiliki struktur yang berbeda-beda. Perbedaan itu dapat dilihat dari unsur-unsur musikalitasnya. Unsur musikalitasnya itu bisa meliputi irama, kemudian struktur melodi, atau tinggi rendahnya nada yang disebut dengan pitch, lirik, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama melihat tayangan video pembelajaran berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran seni budaya kelas 8 semester ganjil dengan materi bernyanyi lagu daerah oleh saya Yohana Kristinawati. Pernahkah kalian secara khusus menikmati musik dari berbagai daerah di tanah air? Cobalah rasakan, adakah perbedaan struktur, irama, nada atau melodi dan syairnya? Coba perhatikan tinggi rendahnya nada atau pitch, panjang pendeknya nada atau durasi, keras lemahnya nada atau dinamik, warna nada atau timbre. Ternyata tiap-tiap lagu daerah memiliki struktur yang berbeda-beda. Perbedaan itu dapat dilihat dari unsur-unsur musikalitasnya. Sebelum kita memasuki materi, mari kita bersama-sama melihat kompetensi keterampilan KI 4. Kemudian dengan kompetensi dasar 4.1, indikator serta tujuan pembelajaran pertemuan kali ini.
Marilah kita memasuki satu persatu unsur struktur musikalitas tersebut. Struktur musik daerah. Tiap-tiap lagu daerah memiliki struktur yang berbeda-beda. Perbedaan itu dapat dilihat dari unsur-unsur musikalitasnya. Mari kita bicarakan satu persatu unsur-unsur musik tersebut. Yang pertama adalah irama. Irama musik dipengaruhi oleh tinggi rendah dan panjang pendeknya nada dalam pola-pola birama tertentu. Nada atau serta tangga nada, birama dan pola irama menjadi bagian penting dalam pembentukan irama. Yang B atau kedua yaitu struktur melodi. Struktur melodi secara umum dibentuk oleh susunan nada yang dipahami sebagai tinggi rendahnya bunyi atau pitch. Melodi juga memiliki unsur panjang pendek atau durasi, keras lemahnya nada atau dinamik, dan warna nada, timbre nada-nada tertentu. Sekarang kita bahas tinggi rendahnya nada atau pitch. Tinggi rendahnya nada berkaitan dengan besar kecilnya frekuensi suara. Perlu kalian ketahui, suara sebenarnya dihasilkan oleh getaran suatu benda. Ketepatan membidik nada akan mempengaruhi tepat tidaknya nada yang dikehendaki. Jika tepat, akan menghasilkan nada-nada yang selaras. Jika kurang tepat pitch-nya atau tinggi rendahnya nada, maka nada yang dihasilkan adalah nada sumbang. Selanjutnya adalah lirik. Dalam musik daerah, lirik merupakan unsur yang sangat penting. Bahkan lirik menjadi identitas utama dalam musik daerah. Komponis menyusun lirik bagi karya musiknya dengan tujuan untuk mengkomunikasikan maksud dan tujuannya, ungkapan perasaannya, keinginannya, dan pesan-pesannya. Dengan lirik, pendengar juga akan lebih mudah menangkap dan menghayati karya musik yang disajikan. Lirik lagu daerah mengikuti pola-pola tertentu. Pola tersebut diantaranya yaitu 1. Pola repetisi. Repetisi berarti pengulangan. Dalam sebuah lagu ada baris-baris kalimat yang diulang. Pengulangan ini biasanya ditujukan untuk menguatkan maksud. Contohnya yaitu lagu Gundul-Gundul Pacul. Contohnya Gundul-Gundul Pacul yaitu lagunya Gundul-Gundul Pacul Cul Gembelengan, Nyunggi-nyunggi wakul-kul Gembelengan, wakul glempang segane dadi saratan,
wakul glempang sekani dadi saratan. Seperti itu. Pola yang kedua yaitu pola syair. Kita mengenal syair sebagai bentuk puisi yang berisi kisah. Biasanya tersusun dari 4 baris dalam satu bait. Berpola saja A. Lagu daerah banyak yang menggunakan pola lirik seperti ini. Pada umumnya lagu daerah berisi kisah-kisah teladan yang dijadikan inspirasi bagi kehidupan masyarakat. Contohnya adalah Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Yang ketiga yaitu pola pantun. Lagu daerah tertentu menggunakan lirik pola pantun dan karmina. Karmina itu adalah pantun 2 baris dalam satu bait atau sebait yang bersajak AB, dan AA. Bahkan dari segi isinya pun benar-benar pantun atau karmina, karena ada bagian sampiran dan bagian isi. Contohnya adalah pada Julau Juli berasal dari Jawa Timur, Surabaya. Kemudian Lenggang Kakung dari Jakarta yang berasal dari Jawa Barat. Nanti kalian pola pantun dan contoh Jula-Juli bisa kalian lihat pada video-video di YouTube. Contohnya Jula-Juli seperti ini. Carek lurek suwe pinggire, tiwas dilirik ono sing duwe. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu pola khusus. Pada musik daerah Jawa dan Sunda, terutama yang bertangga nada pentatonis. Nah, pentatonis adalah tangga nada yang hanya mempunyai 5 nada saja. Dan itu biasanya nada pentatonis itu dipergunakan untuk lagu-lagu atau alat musik tradisional. Terutama yang bertangga nada pentatonis memakai pola khusus. Dan pola khusus ini sebagai penanda khusus bagi jenis-jenis lagu tertentu. Misalnya tembang mocopat di Jawa meliputi pola khusus. Pola khusus itu meliputi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah baris. Dalam bahasa Jawa, baris itu disebut dengan gotro dalam bait atau pupu. Kemudian jumlah suku kata atau yang disebut dalam bahasa Jawa guru wilangan dalam tiap gotro. Selanjutnya adalah bunyi suku terakhir atau guru lagu dalam tiap gotro atau dalam tiap baris. Yang termasuk tembang mocopat, di mana ada 11 macam yang dikenal di Jawa, antara lain adalah Dandang Bulo, Sinom, Mijil, Asmarodono, kemudian
Kinanti Pangkur Durma, Mijil Mas Kumambang, Pucung, Megatro, Gambu, dan lain-lain. Nanti bisa kalian pelajari pada tembang Mojopat Asmorodono. Misalnya tembang Mojopat Asmorodono itu terdiri dari 7 gotro atau 7 baris. Kemudian dengan guru wilangan dan guru lagu 8i. Kemudian guru wilangannya 8i, guru lagunya 8a, 8o, 8a, 7a, 8u, dan 8a. Itu dipelajari di lagu Asmorodono karena memang mempunyai pola-pola khusus. Selanjutnya yang kelima yaitu pola bebas. Lirik lagu dengan pola bebas yang dimaksud sebagai lirik yang tidak mengikuti pola aturan tertentu yang mengikat. Jadi ibu ulangi lagi, pola bebas itu adalah lirik lagu dengan pola bebas atau yang tidak mengikuti pola aturan tertentu yang mengikat, di mana komponis bebas menentukan pola lirik lagunya. Sehingga banyak komponis dapat menyatukan beberapa bahasa campuran dalam karya-karyanya, di mana komponis memiliki kebebasan penuh untuk menggali dialek setempat sebagai pengukat maksud lagunya. Bahkan banyak juga yang menggunakan bahasa campuran dalam karya-karyanya. Lagu yang mempunyai pola bebas ini lebih banyak ditemui dalam lagu-lagu daerah, baik itu yang berasal dari Sumatera, Sulawesi Utara, dan daerah Sumatera. Bagaimana anak-anakku? Sudah cukup jelas materi yang ibu sampaikan? Nanti ada tugas yang akan kalian kerjakan yang berkaitan dengan Jula Juli Surabaya. Selanjutnya adalah materinya tentang teknik bernyanyi lagu tradisional atau lagu daerah. Sama dengan lagu modern, lagu tradisional dan lagu daerah juga dapat dinyanyikan dengan dua teknik, yaitu dengan satu teknik unisono dan vokal group. Sekarang kita bahas pada teknik unisono. Teknik unisono adalah teknik bernyanyi dengan satu suara. Jadi yang dinyanyikan adalah nada pokoknya saja, bukan dengan akornya. Bila sebuah lagu dinyanyikan oleh seorang penyanyi atau yang sering disebut penyanyi solo, dapat dipastikan bahwa lagu tersebut dinyanyikan dengan teknik unisono. Demikian juga bila sebuah lagu dinyanyikan lebih dari satu penyanyi tetapi dengan nada melodi yang sama atau berbeda oktav saja, tetap dinamakan sebagai teknik bernyanyi unisono atau disebut dengan teknik bernyanyi satu suara. Kita tahu permainan tradisional anak-anak seperti jamuran, jublek-jublek suwung dari Jawa, atau permainan anak-anak yang lain
itu juga diiringi nyanyian. Biasanya anak-anak anggota tim permainan tersebut bernyanyi bersama-sama. Nyanyiannya hanya dalam satu suara. Teknik ini disebut juga dengan teknik unisono. Agar dapat menyanyikan dengan teknik unisono dengan baik, kalian harus benar-benar menguasai melodi lagu tersebut. Yang kedua adalah teknik vokal grup. Berbeda dengan teknik bernyanyi unisono, teknik bernyanyi vokal grup membutuhkan kelompok, karena teknik vokal grup merupakan teknik bernyanyi dengan lebih dari satu suara. Jadi, untuk dapat dinyanyikan dengan teknik vokal grup, sebuah lagu itu harus diaransemen menjadi lebih dari satu suara. Lebih dari satu suara itu bisa dari suara 2, suara 3, dan seterusnya. Bagaimana anak-anakku? Sudah cukup jelas? Ada pertanyaan? Kalau sudah jelas, coba perhatikan tugas berikut ini. Tugasnya adalah buatlah tanggapan secara tertulis mengenai Jula-Juli Surabaya dari Jawa Timur. Jula-Juli yang tadi telah Ibu contohkan, itu kalian buat tanggapan secara tertulis di kertas, kemudian menggunakan pensil biru dan dikumpulkan kepada wali kelas kalian masing-masing. Contoh dari Jula-Juli Surabaya ini banyak. Contohnya adalah kartoloan yang bisa kalian lihat di YouTube, kemudian kalian kasih tanggapan seperti bagaimana tanggapan kalian mengenai Jula-Juli tersebut. Bagaimana, sudah cukup jelas anak-anakku tugas yang Ibu berikan kali ini? Kalau sudah cukup jelas, jangan lupa kerjakan tugas, kumpulkan wali kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku materi yang telah Ibu sampaikan kali ini? Semoga bermanfaat bagi kalian semua, sehingga kalian bisa mencintai lagu-lagu daerah, karena Indonesia kaya akan musik-musik daerah. Mari jangan lupa kerjakan tugas yang telah Ibu sampaikan pada video pembelajaran tadi. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa sesudah belajar, sehingga ilmu yang kita dapatkan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima alamtana alladzi yanfa'una wajibna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Amin. Berdoa selesai. Tetap semangat, kerjakan tugas, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.